Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, serta ketabahan, dan yang pasti keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 9 berkaitan dengan KD 3.2, yaitu tentang toleransi dan surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak sekalian, ketika kita berbicara tentang sebuah bangunan itu akan kokoh apabila ada semen, pasir, kemudian bebatuan dan cat bersatu. Walaupun berbeda bentuk, berbeda kualitas, tapi ketika menjadi satu maka bangunan tersebut akan kokoh. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda-beda pendapat, berbeda-beda suku bangsa, dan berbeda-beda bahasa. Tapi itulah yang akan menjadi sebuah persatuan dan kesatuan. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah sama-sama kita simak materi kita. Baiklah, jumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang KD 3.2, yaitu tentang menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Adapun KD-nya adalah memahami Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil, kemudian menunjukkan perilaku toleran dan menghargai perbedaan sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, menjelaskan pengertian tasamuh atau toleransi, dan yang keempat, menjelaskan manfaat toleransi dan tasamuh. Materi yang pertama yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kita akan baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Shadaqallahul azim. Itu adalah contoh bacaan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Mudah-mudahan kita semua bisa membacanya sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Kemudian artinya atau terjemahan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kemudian kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ini mengandung pesan yang luar biasa, yakni kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan kekayaan, warna kulit, ras, suku bangsa, dan perbedaan fisik lainnya. Akan tetapi kita diajarkan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah berdasarkan ketakwaan kita.
Kita juga diperintahkan untuk saling mengenal berbagai jenis dan karakter manusia agar dapat mampu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membeda-bedakan manusia dari bentuk tubuh ataupun harta bendanya. Namun Allah melihat manusia dari amal soleh dan kebersihan hatinya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling banyak amal solehnya dan paling bersih hatinya. Kemudian pembahasan yang kedua di dalam bab ini yaitu pemahaman tajwid tentang tanda waqaf. Waqaf dibedakan menjadi 5. Apa artinya waqaf? Waqaf artinya berhenti. Nah, waqaf dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah waqaf lazim. Waqaf lazim artinya harus berhenti. Ketika kalian membaca Al-Quran kemudian menemukan waqaf lazim, itu artinya pada tempat yang terdapat tanda waqaf lazim tersebut harus berhenti untuk mengambil nafas, baru kemudian melanjutkan bacaan. Waqaf lazim ini disebut dengan waqaf tam atau waqaf sempurna, ditandai dengan huruf mim. Ya, silakan perhatikan contoh ayat berikut. Ini terdapat tanda waqaf lazim. Ayyakuna lahu walad. Kita berhenti untuk mengambil nafas, lalu kita lanjutkan. Lahu ma fis samawat. Bila kalian menemukan tanda waqaf lazim semacam ini, maka bacaan harus berhenti sejenak untuk mengambil nafas, baru dilanjutkan lagi. Kemudian yang kedua yaitu waqaf jaiz. Ketika membaca Al-Quran dan menemukan tanda waqaf jaiz, maka kalian boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Namun ada yang diutamakan berhenti dan ada yang lebih diutamakan untuk terus atau wasol. Oleh karena itu, waqaf jaiz ini sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama waqaf kafi. Ketika pembaca Al-Quran menemukan waqaf jaiz kafi, maka ia boleh waqaf, boleh berhenti atau boleh lanjutkan atau wasol. Namun lebih utama berhenti, ditandai dengan huruf qaf dan lam serta ya. Contohnya kul atu'allimunallaha bidinikum. Nah, ini ada tanda waqaf jaiz kafi. Kemudian yang kedua adalah waqaf jaiz tasawi. Ketika pembaca Al-Quran menemukan waqaf jaiz tasawi, maka boleh waqaf, boleh berhenti maupun boleh diteruskan. Kedua hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama, ditandai dengan huruf jim. Contoh, qul la tamunnu alayya islamakum. Nah, ini ada tandanya. Yang ketiga adalah jaiz hasan. Ketika pembaca Al-Quran menemukan waqaf jaiz hasan, maka ia boleh membaca waqaf maupun wasol. Tetapi membaca wasol lebih utama. Nah, pada waqaf jaiz hasan ini yang lebih utama disambung ya ke ayat berikutnya, ditandai dengan huruf shad, lam dan ya. Wa na'lamu ma tuwaswisu fihi nafsah. Nah, bisa dilanjutkan. Kemudian yang ketiga yaitu waqaf mu'annaqah atau waqaf muqarrabah. Apabila pembaca Al-Quran menemukan tanda waqaf muqarrabah atau mu'annaqah, maka pembaca harus berhenti pada salah satu tanda waqafnya, ditandai dengan titik 3. Jadi ketika kita menemukan, boleh berhenti di salah satunya. Contoh, dzalikal kitabul la raib, boleh. Dzalikal kitabul la raiba fih, boleh. Nah, itu adalah waqaf atau contoh waqaf mu'annaqah atau muqarrabah. Yang keempat adalah waqaf mamnu. Waqaf mamnu maksudnya dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda waqaf ini. Pada tempat tersebut dilarang berhenti karena masih terdapat keterkaitan makna antara kalimat yang dibaca dengan kalimat berikutnya, sehingga terjadi perubahan makna
apabila terputus dalam membacanya. Berarti lebih utama disambung atau dilanjutkan atau diwasol. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, itu adalah waqaf, contoh bacaan waqaf, contoh bacaan yang ada tanda waqaf mamnu'nya. Kemudian yang kelima yaitu waqaf sakhtah. Apabila pembaca Al-Quran mendapati tanda waqaf sakhtah, maka ia harus berhenti sejenak, kemudian jangan mengambil nafas. Ya, ditandai dengan huruf sin yang artinya sakhtah. Ya, jadi berhenti tapi tidak mengambil nafas. Contoh, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Nah, itu contoh waqaf sakhtah. Kemudian yang berikutnya adalah tasamuh, atau istilah pada pembelajaran PKN adalah toleransi. Pengertian tasamuh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tasamuh menurut bahasa, yang artinya adalah toleransi, tenggang rasa, atau saling menghargai. Sedangkan menurut istilah, tasamuh berarti suatu sikap yang senantiasa menghargai orang lain yang berbeda dengan dirinya. Toleransi atau toleran adalah sifat dan sikap tenggang rasa menghargai pendirian atau pendapat yang bertentangan dengan pendirian sendiri dalam berbagai hal. Di dunia ini, manusia tidak luput dari ketergantungan terhadap orang lain. Oleh karena itu, selain kita memperhatikan diri sendiri, juga memperhatikan kepentingan orang lain, meskipun kita berbeda pendapat. Dalam kehidupan bermasyarakat, hendaknya kita membiasakan diri untuk saling bekerja sama dalam kebaikan, saling menghargai orang lain, dan sikap tenggang rasa. Kemudian, dalil nakli tentang tasamuh atau ajaran Al-Quran berkaitan dengan tasamuh itu terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang barusan tadi kita baca bersama-sama. Kemudian yang kedua, dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini artinya tidaklah dikatakan beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sendiri sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini maknanya adalah kita harus senantiasa menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian berikutnya adalah apa sih contoh dan perilaku toleran atau tasamuh? Yang pertama, tidak memaksakan kepada orang lain, terutama dalam hal memilih agama. Yang kedua, tetap bergaul atau bersikap baik dengan orang-orang non-Islam dalam hal duniawi seperti perdagangan dan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, lapang dada dalam menerima setiap perbedaan. Tidak boleh mencela atau mencaci sesembahan orang lain. Itu adalah beberapa contoh perilaku toleran atau tasamuh. Yang terakhir, yaitu apa sih fungsi daripada tasamuh? Di antara fungsi tasamuh yang pertama adalah mempererat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara manusia, meningkatkan derajat manusia baik di hadapan orang lain maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meringankan beban penderitaan orang lain. Yang keempat, menjaga dan menghormati kewajiban dan hak orang lain. Yang kelima, menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan di lingkungan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah menjaga norma-norma agama, susila, dan adat istiadat. Itulah materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat kalian siswa-siswi kelas 9. Dan untuk tugas nanti akan diberikan melalui
buku paket yang kalian gunakan. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang toleransi dan Quran Surat Al-Hujurat KD 3.2. Selanjutnya silakan kalian buka buku paket kalian Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti khusus ke kelas 9. Saya yakin kalian semuanya sudah punya. Silakan dibuka halaman 274 sampai dengan 276. Anak-anakku sekalian, kalian kerjakan A sampai dengan B, kemudian kalian kirim melalui Google Classroom kalian masing-masing. Pesan saya, tetap semangat, tetap tersenyum, dan jangan lupa bahagia. Dan yang pasti kita sama-sama kita jaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.